Assalamualaikum kawan, selamat datang di channel Keping Dunia. Channel yang akan merangkai keping-keping sejarah di dunia. Bantu subscribe dan like ya, supaya channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat. Dirilis dari berbagai media baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, memberikan pengakuan bahwa operasi militer yang dilakukan di Ukraina dimaksudkan untuk mengakhiri tatanan dunia yang didominasi oleh Amerika Serikat. Dalam hal ini, Lavrov menilai Amerika Serikat telah mencari supremasi dengan memberlakukan aturan ad hoc yang melanggar hukum internasional. Tindakan yang dilakukan Amerika Serikat dianggap terlalu memaksakan sehingga mendapat perlawanan keras dari Rusia dan China. Menurut Lavrov, Rusia termasuk salah satu dari negara-negara yang tidak akan tunduk pada Amerika. Lavrov juga mengecam pernyataan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, yaitu Josep Borrell, yang mengatakan bahwa konflik tersebut akan dimenangkan oleh Ukraina saat dirinya mengumumkan dan memberikan lebih banyak bantuan militer ke Kiev. Pernyataan Borrell dianggap keterlaluan, kemudian Lavrov menilai peran Uni Eropa telah bergeser selama krisis keamanan Ukraina karena tekanan dari Amerika Serikat. Pernyataan Lavrov sudah jelas merujuk pada Amerika yang sudah begitu lama memaksa seluruh dunia untuk tunduk dan berada dalam naungan tatanan dunia baru atau New World Order di bawah pimpinan Amerika Serikat. Padahal sebenarnya New World Order itu adalah ciptaan atau gagasan dari organisasi tersembunyi Secret Society Freemasonry yang bertujuan untuk menguasai dunia di bawah kekuasaannya. Dan salah satu pentolannya adalah seorang miliuner berdarah Yahudi, Mayer Amschel atau Rothschild pertama bersama dengan rekan-rekan sesama tokoh Yahudi Masonik lainnya. Jadi bisa dibilang jika Amerika dan Uni Eropa adalah tunggangan Freemasonry untuk mewujudkan ambisi para kapitalis Yahudi ini dengan gerakan Zionisnya yang bertujuan untuk mengendalikan seluruh dunia baik secara ekonomi maupun politik. Lalu, apa hubungan Freemasonry ini dengan Rusia? Dan mengapa Rusia menentang keras tatanan dunia baru atau New World Order di bawah pimpinan Amerika Serikat? Di sini saya akan mencoba menyatukan keping-keping peristiwa konspirasi Freemasonry dalam sejarah Rusia yang panjang dan kelam. Pada zaman Kekaisaran Tsar Rusia, Rothschild mengirim utusannya untuk mengajak Tsar bergabung dalam Uni Eropa bentukannya, sekaligus mengajak kerjasama di bidang ekonomi. Tsar Rusia yang menolak ajakan tersebut membuat Rothschild dan agen-agen Zionisnya sakit hati dan marah. Lalu mereka berencana melakukan konspirasi kejam menghabisi Tsar dan seluruh anggota keluarganya hingga garis keturunannya yang terakhir. Rothschild menyediakan dana sebesar 31 juta US dollar yang dikumpulkan oleh kroni-kroninya yang keturunan Yahudi Rusia dan Yahudi dari beberapa wilayah termasuk kota New York, seperti Max Warburg, Alfred Milner Rothschild, dan Jacob Swift. Dana itu dikumpulkan oleh Paul Warburg, direktur The Federal Reserve Bank, yang disetorkan kepada Lenin dan Trotsky untuk mendanai pembentukan Partai Komunis Rusia dan melakukan revolusi untuk menggulingkan Tsar. Lenin bersama Partai Komunisnya berhasil menggulingkan Tsar. Tsar dan seluruh keluarganya dieksekusi mati sampai ke akar-akarnya atas perintah Rothschild. Peristiwa ini disebut Revolusi Bolshevik di tahun 1917 dan Rusia berganti nama menjadi Uni Soviet yang berideologi komunisme. Semasa kepemimpinan Lenin yang kemudian digantikan oleh rezim Stalin, Uni Soviet memiliki hutang pada Rothschild. Anggaran Uni Soviet tidak cukup untuk membayar kembali hutang-hutang tersebut. Hutang itu terus menggunung hingga masa kejayaan Uni Soviet runtuh. Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 mewariskan utang luar negeri yang jumlahnya miliaran dolar sehingga harus diwariskan kepada Rusia yang akhirnya telah dilunasi oleh Rusia di tahun 2017. Великой Победы! Ура! Di era kepemimpinan Vladimir Putin di Rusia, Putin menekankan sejarah bangsa Slavia Ortodoks yang berusia 1000 tahun dimulai di Kievan Rus, negara Rusia pertama dalam sejarah yang muncul pada abad ke-9, dan dilanjutkan oleh kebangkitan Grand Duke of Moscow, negara pendahulu Tsardom Rusia pada akhir abad ke-13.
Putin yang beragama Kristen Ortodoks percaya bahwa Gereja Ortodoks Moskow harus memainkan peran penting untuk merekonstruksi identitas nasional Rusia konservatif pasca Uni Soviet. Karena Uni Soviet adalah negara bentukan Zionis yang berpaham komunis dan telah menyusahkan rakyat selama bertahun-tahun. Bagi Putin, Vladimir the Great yang merupakan Pangeran Novgorod dan Pangeran Agung Kiev adalah seorang pahlawan bagi Ukraina dan Rusia yang selalu berdampingan dan memiliki sejarah yang sama. Ukraina pro-Barat dan berpikiran independen serta berniat bergabung dengan NATO telah membuat Moskow marah. Karena kehilangan Ukraina berarti kehilangan bagian penting dari sejarah Rusia dan secara geopolitik kehilangan akses yang lebih baik ke Laut Hitam. Pada periode pasca Soviet, salah satu gerakan paling kritis yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan para elit Kremlin adalah Eurasianisme yang lahir di kalangan intelek Rusia pada tahun 1920 hingga 1921. Lalu apa itu Eurasianisme? Eurasianisme adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang menyatakan bahwa peradaban Rusia tidak termasuk dalam kategori Eropa atau Asia, melainkan dalam geopolitik Eurasia, sehingga menjadikan Rusia sebagai peradaban yang berdiri sendiri. Gerakan Eurasianisme ini disebut juga dengan Rusia Raya. Menurut sebagian analis politik di Rusia, mereka meyakini bahwa Putin sangat terpengaruh dengan gerakan Eurasianisme, menyatukan seluruh wilayah Republik bekas Uni Soviet, lalu menyatukannya ke dalam satu negara Rusia atau Rusia Raya. Dugin bilang liberalisme adalah kesalahan. Elit global melakukan konspirasi dan menjajah bangsa lain lewat ideologi kapitalisnya. Dugin percaya bahwa seluruh negara bekas Uni Soviet harus bersatu dalam sebuah fakta ekonomi seperti Uni Eropa, namun dengan sistem yang dijalankan Rusia sekarang. Alexander Dugin diduga kuat menginspirasi politik Vladimir Putin saat ini, dan beberapa media barat menggambarkan Dugin sebagai Putin's brain. Dugin juga mempengaruhi intervensi militer Rusia ke Crimea pada tahun 2014 sebagai bagian dari upaya perwujudan Rusia Raya. Putin dan Dugin memiliki pandangan yang sama, mempromosikan politik anti-Barat, mengajak negara-negara Slavia di Rusia dan Eropa Timur dan juga negara-negara di Asia untuk melawan tatanan kapitalis demokrasi liberal bentukan Rothschild dan antek-antek Zionisnya. Mungkin Putin tidak secara langsung dan terbuka mengatakan menentang para elit global yang berdiri di belakang Amerika dan Uni Eropa. Namun sikap tegas Putin yang menentang supremasi Amerika dan NATO yang ngotot mempromosikan agenda demokrasinya itu menunjukkan jika Putin terang-terangan ingin memperlihatkan kemunafikan Barat yang selalu memaksakan agenda-agenda Zionis para kapitalis Yahudi tersebut kepada negara-negara yang menentang Amerika Serikat. Tapi bagaimana jika Putin diam-diam ternyata salah satu antek Zionis sama seperti Amerika dan negara-negara Uni Eropa? Jika memang Putin ditunggangi Zionis, berarti invasinya ke Ukraina bisa saja sebagai sandiwara perang antara Rusia dengan Amerika dan NATO yang bertujuan untuk menghancurkan ekonomi dunia perlahan-lahan. Lalu untuk meningkatkan industri jual beli senjata perang dan memantapkan superioritas Amerika dan hegemoni Barat bahwa propaganda liberalisme dan demokrasi mereka adalah yang paling benar. Sebaliknya, jika Putin bukanlah salah satu antek Zionis seperti Amerika dan negara-negara Uni Eropa lainnya, mengingat media-media Barat selalu memojokkan Putin dengan berita-berita buruk serta menggambarkan sosoknya yang tiran dan seorang penjahat perang. Meskipun Putin selalu mengatakan tindakan militer yang diambilnya serta merta hanya untuk melindungi kepentingan dan keselamatan rakyatnya. Kesimpulannya, jika Putin memang bukan antek Zionis, maka Rothschild dan antek-antek Zionisnya tidak akan membiarkan Putin menang dengan mudah dan mewujudkan impiannya untuk membangun Rusia Raya. Begitu Ukraina berhasil direbut Rusia, maka Amerika dan NATO akan mengerahkan seluruh kekuatan militernya untuk menghancurkan Rusia. Dan di sini Putin tentu saja tidak akan tinggal diam. Satu-satunya kesempatan Putin untuk memenangkan peperangan adalah dengan meluncurkan nuklir kepada Amerika dan NATO. Dan saat itu terjadi akan menjadi bencana di seluruh dunia. Karena efek dari perang nuklir antara Rusia dengan Amerika dan NATO hanya akan membawa kesengsaraan kepada umat manusia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video Keping Dunia selanjutnya.